Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang, sebelum gue membahas, gimana kalian guys, puasanya nih udah mendekati ya. Seminggu lagi guys kita lebaran ya, alhamdulillah ya, sekian lamanya kita berpuasa, menahan diri, menahan hawa nafsu ya. Akhirnya kita datanglah hari kemenangan guys, yaitu Idul Fitri ya. Dimana insya Allah ya dosa-dosa kita selama di bulan puasa ini terbebaskan ya guys, dan kita mulai dari nol lagi guys ya pada saat di hari yang fitri ya, pada saat hari lebaran, hari maaf-maafan guys, insya Allah ya. Tergantung kalau misalnya kalian puasanya bolong-bolong ya, khususnya para laki-laki ya, mokel-mokel ya sama aja guys. Apalagi kalau bulan Ramadan ini wajib ya guys, wajib. Jadi bukan puasa sunnah, wajib. Tahu wajib, istilah wajib ya. Jika ditinggalkan mendapat dosa, guys ya. Jika dilakukan mendapatkan pahala. Itu ya, guys. Berarti Anda mendapatkan dosa. Nah, tapi ya pribadi tidak bisa menjudge ya. Hanya Tuhan yang tahu lah, rahasia ilahi lah ya. Tapi ya menurut dalam hadis dan Quran seperti itu ya, dalam agama Islam. Itu guys ya. Ini bukan konten ceram, bukan. Ya, back to reality. Itu topik ya guys ya. Jadi gua mau membahas ya tentang, jadi baru-baru ini ya, kantor Media Tempo itu didatangi oleh kiriman paket guys. Kiriman paket yang berisikan kepala pig ya, kepala babi ya, kepala babi. Waduh waduh ya. Orang mah ngirimin takjil gitu ya, kolak, biji salak, ini kepala babi guys di bulan puasa. Astagfirullahalazim. Ya coba kita simak dulu videonya dari Opung Parbelak guys, biar kita gagal paham. Kita simak videonya langsung, check this out. Berita terbaru yang bagi sebagian orang meresahkan, tapi sebagian banyak orang menyenangkan. Waduh, apa itu? Oh, ada rupanya kayak gitu, Bung. Ada. Ada. Jangan bikin penasaran kau, Bung, apa beritanya? Kan udah kalian tengok di judul. Di thumbnail ya udah dilihat. Aduh, kantor Media Tempo diteror. Waduh. Apa ini? Gimana cara terornya, Bung? Dikirimi ke Bela-Beli. Waduh, waduh. Alah, parah kali yang ngirim ini, Bah. Ini bulan puasa. Kalau ngirim itu kirim kelapa muda. Mantap tuh, degan. Ke Bela-Beli kok kirim. Itu pun kepalanya aja, nggak ikut badannya. Aduh, kenapa ini? Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Dica bawa dari bawah, kotak besar, dikirim paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bawa busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah bener kepala babi juga. Siapa kira-kira ya? Waduh, Agak susah ditebak ini. Kalau misalnya kepala banteng yang dikirim udah bisa kita tebak siapa yang kirim. Kepala banteng. Ini kepala babi. Waduh, waduh. Partai mana yang lambangnya kepala babi? Kan Aduh. begitu. Kalau misalnya kepala banteng katanya udah tahu kita Iya, yang kirim udah tahu. partai sana. Iya, dugaannya udah tahu, guys. Kepala burung contohnya. Kepala Yang burung. kirim partai sana. Oh, enak itu mah dimakan manuk kepala Kan burung. begitu, banyak kali bintang-bintang ninja contohnya. Oh yang ngirim partai sana, kan begitu. Bintang,
Partai Umat. Partai Umat. Ini kepala babi. Kuperiksa mulai berdirinya partai di Indonesia ini, mulai dari awal berdiri sebelum kemerdekaan sampai sekarang, nggak ada partai yang lembangnya kepala babi. Aduh. Aduh, makanya ini sangat misterius gitu loh, ya kan? Betul, Kami betul. jujur aja lah aku bilang, ya kami sebagai masyarakat, cuman mau kami bilang nggak ada yang bisa kami bantu. Iya, betul. Kami hanya bisa mendoakan. Ya, kalau udah nggak tahan lagi kami tertawakan. Aduh. Kami bukan tertawa dengan terornya ya, enggak. Kalau masalah teror itu kami kecam itu. Masalah kepala babinya, kenapa bilang? Udah dikirim kepala babi, telinganya dipotong. Emang Ini iya. telinganya. Gimana yang ngirimin yang dimasaknya juga telinganya di rumah? Ada aja. Telinganya dipotong. Ini namanya efisiensi. Aduh, Karyawan ya. aja. Jadi mereka sudah melapor kepada kepolisian ya, dan juga kepada KKJ, Komite Keselamatan Jurnalistik ya, jurnalis. Jadi kalau bisa dikatakan jujur aja lah ya, begini, ada beberapa pendapat. Ini pendapatku pribadi, aku punya hak ya untuk berpendapat. Ya, jadi pendapat pertama, opiniku seperti ini. Ini sebetulnya mereka yang bikin ini. Kerja mereka. Oh, opini pertama ya. Dari internalnya dia sendiri. Kenapa bilang? Kan kita udah tahu ya bagaimana mereka saat ini ya selalu menyerang pemerintah, selalu menyerang Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, dan akhirnya mereka tidak mendapat simpati dari masyarakat, kan begitu. Tidak mendapat simpati masyarakat, dan juga kalau nggak salah yang kedua donatur sudah berkurang. Iya. Dari mana pun tahu, salah satu yang mendonasi, ya salah satu donatur daripada majalah Tempo, menurut informasi adalah USAID ya. USAID ya, itu juga yang mendanai OCCRP, kan begitu ya. Jadi USAID ini pusatnya ada di Amerika Serikat, dan kalian tahu bahwasanya ya Presiden Donald Trump sudah membekukan USAID sehingga tidak ada lagi dana. Koreksi aku kalau memang bahasa membekukan itu salah, koreksi aku. Yang penting gak ada lagi mengalir dana. Karena USAID itu juga yang kemarin itu membiayai OCCRP. Yang kemarin dibilang katanya Bapak Jokowi raja korupsi. Yang digoreng sama Abraham Samad, digoreng lagi sama Amin Rais, digoreng lagi sama Rocky Gerung. Begitu narasumbernya langsung meminta maaf kepada Bapak Jokowi. Sampai sekarang muncungnya Rocky Gerung gak ada minta maaf. Ada, dorong lagi. Itu dia ya. Jadi mereka sudah kehilangan dana. Akhirnya apa? Ya mereka cari simpati lah. Karena apa? Mereka perlu dapat kepercayaan dari masyarakat lagi. Karena apa? Ya, mereka nggak punya dana. Ya otomatis dana itu mereka butuhkan dari masyarakat yang membeli majalah Tempo, yang menonton acara Tempo, yang membaca blog-blog mereka. Kan begitu. Itu perkiraan pertama. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan. Ya, kenapa? Opung terlalu yakin. Sekarang begini, coba kalian perhatikan dulu. Paket datang jam 16.15, kan begitu. Yang menerima katanya pihak keamanan. Ditujukan kepada Francisca atau Cica panggilannya, yang merupakan salah satu host dari Bocor Halus. Bocor Halus. Ya, salah satu Bocor Halus, kan begitu. Nah, ya, begitu diterima pada pukul 17.00 ya, itu yang membuka itu
adalah kalau tidak salah temanya sesama jurnalis. Dibuka itu ya. Sekarang begini, ya ada kecurigaan ya dari mereka. Kalau ada kecurigaan dari mereka, begitu dibuka katanya dari atas, mereka bukanya itu di ruangan atas, kan begitu ya, di upstairs. Dia buka ada cium bau busuk, dia udah lihat itu katanya kepala babi, kan begitu. Harusnya dia itu serahkan kepada yang berwenang terhadap keamanan, yaitu security. Coba security bawa ke bawah, itu dia, ya, seperti itu, ya. Jadi security yang buka, ini mereka yang buka. Mana kewenangan Itu security dia. Baru yang anjay. kedua, begini. Seorang jurnalis harusnya peka terhadap bahaya yang mengancam. Kan begitu. Ya, dia dapat paket tapi nggak ada nama, nggak ada alamat. Ya, harusnya sebelum paket itu dibuka, itu pun juga menimbulkan curigaan. Kita nggak tahu entah itu bom, entah itu alat peledak, ya, entah itu benda-benda berbahaya, ataukah itu prank yang kepala badut nongol di atas. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Harusnya dia serahkan kepada pihak keamanan, kan begitu. Nah, kalau memang betul-betul mencurigakan kepala babi, berat itu, Wak. Tahu aku berat kepala babi karena aku pernah melihara babi. Nggak kemana itu 5 kilo. Harusnya curiga dia. Ini bom atau apa, kan begitu. Langsung panggil pihak kepolisian. Kan begitu, dokumentasikan mulai dari awal sampai akhir proses pembongkaran atau unboxing dari paket tersebut. Itu, tapi jurnalis. Sedangkan aku jujur saja, kalau ada paket yang tidak ada nama dan alamatnya, gak aku terima. Kan begitu, ya kan? Jadi tolonglah dulu ya, kalau memang kalian itu bukan pelakunya, memang bukan pelakunya tapi nyuruh orang, kan begitu. Ya coba sekarang ya, kalian udah buka ya. Sementara kalau misalnya olah TKP bagaimana coba ya? Iya. Ya yang ngirim siapa kan ngapain sebetulnya? Kalian lihat CCTV. Kan begitu, lihat CCTV, laporkan semuanya. Gerak-gerik nggak mungkin lah di kantor media gak ada CCTV. Nggak usah dibikin heboh lah. Ungkap dulu, lihat CCTV siapa yang mengirim, kan begitu. Baru panggil pihak kepolisian, karena apa, paketnya mencurigakan. Ini tidak kalian buka sendiri. Karena isinya daging, kalian kira lah itu takjil. Rupanya kepala babi. Kan begitu, kalian bawa busuk ya, bawa busuk ya. Kalau udah bawa busuk, bawa ke bawah. Nah, lo Kalian bawa ke buka atas. lagi di biar lebar. Apa itu daging? Babi, babi. Aduh, kelihatan bohong ya, guys. Itu dia. Baru kemungkinan yang kedua, mungkin bukan dari mereka ya. Mungkin mereka berpikir terlalu berisiko untuk bermain playing victim, kan begitu. Ya walaupun sekarang ini banyak pejabat juga bermain playing victim. Iya. Dan juga partai. Ya kemungkinan kedua begini, ya kita sudah melihat bagaimana mereka ini, apalagi lewat bocor halus, ya kita melihat bagaimana informasi-informasi, ya sebagian besar, aku bilang sebagian besar itu arah serangannya itu kepada Bapak Jokowi dan juga kepada pemerintahan Bapak Prabowo, kan begitu. Nah sekarang tidak bisa dipungkiri, ya sebagian besar masyarakat, ya itu sudah menilai bagaimana pemerintahan ini kita sudah bagus, Bapak Jokowi ini sudah membangun bangsa ini dengan baik. Kok tiba-tiba ada media yang dulu bisa dikatakan salah satu media kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan semua beritanya, tiba-tiba melakukan serangan bertubi-tubi, gitu loh ya. Sekelas Tempo loh, jujur, aku waktu SMP bacaanku udah Tempo. Udah Tempo, gitu loh. Bukan sekarang aku baca, dari dulu aku baca Tempo. Ya kan begitu. Dari mulai sampulnya aja kita sudah bisa menggambarkan bahwasanya tulisan-tulisan di dalam Tempo itu penuh makna, kan begitu. Nah, makin kesini makin banyak yang menilai. Nah, ada saja orang-orang yang mengungkapkan kemarahan, ya, mungkin lewat
konten, mungkin lewat tulisan, mungkin lewat postingan, mungkin lewat komentar-komentar ya di dalam apa namanya acara kalian bocor halus kan begitu. Tapi mungkin saja ya ada orang oknum yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Iya, iya. Ya, nggak bisa menahan amarahnya ya. Jadi kalian katakan kan katanya mereka sudah melaporkan 2 kali kejadian. Katanya kalau nggak salah salah satu dari mereka pun juga mengalami apa namanya musibah. Katanya kacanya dipecah kan begitu. Kita nggak tahu sampai sekarang kebenarannya bagaimana karena informasinya sampai sekarang pun belum dapat siapa yang mecahin kacanya. Kan begitu ya, entah itu tukang copet, entah itu tukang jambret, nggak tahu juga kita. Jangan langsung kita bilang itu teror. Kan begitu, tapi kalau udah kayak gini memang udah teror namanya ini. Jujur gue bilang ini teror. Gimana pun juga. Apalagi telinga babinya dipotong. Aduh. Aduh, jujur aja mungkin ini kemungkinan kedua, mungkin ya, mungkin saja ada pihak yang memang betul-betul marah gitu ya. Aku tidak mempersalahkan rakyat Indonesia, tapi kalau bagiku ya, ini kemungkinan yang masih belum bisa apa namanya kemungkinan yang masih diragukan kan begitu. Nah, kemungkinan ketiga ya, kemungkinan ketiga itu ada pihak yang memang sengaja untuk memperkeruh suasana. Ya, itu dia. Yang sengaja untuk memperkeruh suasana. Karena kita tahu, media Tempo bersama dengan pemerintahan, bersama juga dengan media-media yang bisa dikatakan media-media netral ya, itu kan berseberangan saat ini ya. Jadi ada pihak ini hati-hati, ya hati-hati. Tempo juga tidak boleh mengambil kesimpulan bahwasanya teror itu adalah dari kalangan orang-orang yang membenci mereka karena diserang ya, entah itu dari pemerintahan, entah itu dari kubunya Joko Widodo, entah itu kubunya Gibran, entah kubunya Bapak Prabowo ya. Harus positive thinking kan begitu ya. Jadi kalian itu harus berpikir juga bahwasanya ada kemungkinan besar orang-orang yang ingin memperkeruh suasana kan begitu, supaya kalian itu lebih apa namanya lebih tajam lagi menusuk pemerintah, lebih berani lagi kalian untuk menusuk pemerintah. Karena apa? Ya, kalian pasti berpikir bahwasanya oh ini kerja pemerintah, ini kerja kubunya sana, ini kerja kan begitu. Padahal tidak ada. Itu kerjanya orang-orang tertentu yang ingin merusak ya, ingin mengganggu stabilitas jurnalistik di Indonesia. Jadi Opung percaya yang mana, Pung? Kayaknya percaya yang ketiga. Kalau dari mereka kayaknya playing victim kayaknya terlalu berisiko, kan begitu. Kalau dari masyarakat kayaknya aku yakin lah. Apalagi masyarakat rakyat 58% nggak punya sifat seperti itu. Hanya masyarakat 16% dan 24% yang mau melakukan hal-hal konyol. Aduh. Tapi kalau aku katakan ada orang, ada pihak yang ingin memperkeruh suasana, itu aja. Ya guys, jadi itulah videonya guys ya. Jadi tadi dari kemungkinan yang diduga yang 3 opini tadi ya, kemungkinan tuh pertama yang dari internalnya dia gitu ya, mungkin ya terlalu beresiko gitu ya dari internal mereka. Terus yang kedua dari masyarakat, itu nggak mungkin juga guys, ngapain ya. Terus yang ketiga dari apa namanya oknum-oknum yang berkepentingan guys untuk menusuk si Tempo ini, media Tempo ini guys ya. Menurut kalian ada 3 opini ini yang mana ya yang relate ya menurut kalian? Tulis komen di bawah ya guys ya. Kalau gua sih kayaknya yang pertama. Nggak bercanda. Ya mungkin yang ketiga sih ya. Bisa jadi itu kemungkinan yang ketiga guys ya, faktor dari situ. Oke guys, itu aja videonya dari gua. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Acara-acara puasanya, see you the next on video, bye bye.